Halo semua, selamat malam. Jadi malam ini kita bakalan ngelanjutin tutor yang kemarin. Kita bakalan bahas soal tutor persiapan UTS Matematika Dasar 2A ini, yang bagian teknik pengintegralan sama integral tak wajar yang kemarin belum sempat kita bahas. Sebelum tutornya dimulai, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Semoga tutor malam ini bisa bermanfaat dan bisa memudahkan kita saat UTS nanti. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan dan dilanjut di lain waktu. Buat tutor malam ini bakalan dipimpin sama Dewa. Boleh langsung, Dewa. Oke, ya, selamat malam semuanya. Sekarang kita akan langsung aja lah ya ke soal-soal lah ya. Yang pertama itu adalah soal dari UTS tahun 2014-15, teknik pengintegralan lah ya. Nah, yang pertama kita harus lihat kan itu soalnya dulu ya kayak gini ya. Nah, mungkin kita akan langsung tergoda gitu kan ya. Kalau kalau gampang kayak gini kita langsung integrain aja. Namun ada yang perlu kita lihat ya secara hati-hati. Kalau saat dia batasnya kan 1 sampai 2. Kalau saat dia X modelan 1, dia akan membuat si fungsi ini jadi tidak kontinu lagi ya, patah jadi 1/0. Oleh karena itu kita hanya tinggal ubah bentuk penulisannya menjadi integral dari A sampai 2, 1/(x-1) pangkat 3/4 dengan limit A mendekati 1 dx. Ya, oke. Lanjut aja dari sini lah ya. Kita integralin dari A sampai 2. Ini kita ubah bentuknya biar lebih gampang kelihatan. Ini 3/4 dx, langsung aja. Dia kan jadi x-1 pangkat 1/4 dibagi pangkatnya yang baru, bagi 1/4 yaitu 4 dari batas A sampai 2 dengan limit A menuju 1. Ya. Berarti kita langsung aja batas kanannya itu adalah 4 dikali 2-1 yaitu 1 pangkat 1/4 dikurang batas bawahnya 4 dikali 1 kurang A kurang 1 dengan limit A menuju 1 pangkat 1/4. Kalau ini kan sama dengan 4 kali 1 dikurang 0 sama dengan 4. Sudah selesai. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, yang ini kan teknik pengintegralan biasa. Bentuknya kayak gini. Kita lihat bahwa orde yang di bawah itu adalah x kuadrat dengan x. 2 tambah 1 adalah 3. Berarti dia harus kita faktorkan ya, karena yang bawah lebih besar. Jadi, pertama kita tuliskan dulu ya. X kuadrat min 5x plus 1 per x kuadrat plus 1 x plus 2. Nah, kalau yang si kiri ini kan nggak bisa dipisah lagi. Berarti kita langsung aja A per x kuadrat plus 1 ditambah B per x plus 2. Kita gabungin lagi. A dikali x plus 2 ditambah B x kuadrat plus 1 bawah x kuadrat plus 1 x plus 2. Berarti nanti untuk x kuadrat itu dia hanya ada B, yaitu koefisiennya di sini itu 1. Sedangkan untuk x itu dia ada AX, ada, udah itu aja ya. Oke, sama dengan A sama dengan min 5. Kita coba cek dengan satuannya. Satuannya itu adalah x pangkat 0 ya. Biar itu sekalian. Itu ada 2A ditambah B sama dengan 1. Something's wrong. Dew, sorry mau nanya. Hmm? Yang itu harusnya AX plus B tambah C nggak sih? Yang atas X derajatnya selisih 1 gitu nggak sih? Atau bener? berarti selisih 1. Yang 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 atas ya. Nah ya harusnya itu AX plus B per X kuadrat plus 1 nggak sih? X plus B. Oh, ya. Lupa. Yes, my bad.
Oke, yang X kuadrat itu berarti dia, kita ulang dari awal saja. Yang X kuadrat itu ada A ditambah B sama dengan 1. Untuk X-nya itu dia ada 2A ditambah B-nya kan nggak ada. Wait. Ya benar. B-nya nggak ada. X pangkat 0-nya itu cuma ada B sama dengan 1. 2A sama dengan min 5 atau B sama dengan 1. Coba yang ini ya. Berarti A sama dengan min 2,5. B-nya sama dengan 1 tambah B. Wait. Why am I stuck? Yang ini saya skip dulu ya. Kayaknya ada yang aneh. Ntar ya. Di akhir. Nah, kita langsung ketiga dulu aja. Nah, kalau fungsi yang ini itu langsung kelihatan kalau dia itu adalah perkalian dari dua fungsi, yaitu fungsi x kuadrat dan ln x dx. Nah, biasanya kalau yang kayak gini itu kita langsung kepikiran dengan cara parsial. Kalau yang parsial itu berarti harus ada satu yang diturunkan dan satu yang diintegralkan. Nah, masalahnya itu kalau fungsi yang ln x ini, dia tidak bisa diintegralkan. Atau lebih tepatnya susah lah ya. Nah, sedangkan yang x kuadrat ini bisa diintegralkan atau diturunkan. Makanya kita langsung pilih aja yang ln x itu adalah u. U sama dengan ln x, sedangkan du adalah, wow, berat. Du adalah super x dx, yang pada v-nya kita adalah x kuadrat, dv-nya adalah x kuadrat, dan v-nya kita langsung integralkan jadi sepertiga x kubik. Kita tulis ulang bentuk umumnya, u kali v dikurang integral v du sama dengan u-nya ln x dikali v-nya itu sepertiga x kubik dikurang integral dari sepertiga x kubik dikali seper x dx ya. Ini langsung coret aja, 2. Kita integralin lagi, sepertiga x kubik ln x dikurang x kuadrat itu berarti di x pangkat 3 dibagi pangkat yang baru, 1/9 x pangkat 3. Karena ini sudah selesai, langsung aja tambahin C. Oke. Langsung ke yang 4. Yang 4 ini adalah, coba ya, bisa diulang lagi nggak kenapa ln x-nya? U-nya ln x bukan x kuadrat. Oke, siap. Kolonya, bentar ya. Nah, kan kalau parsial kan dia ada bentuk utamanya kan ya. Seperti yang diketahui, U kali V kurang V du. Ini kirinya harusnya integral dari U kali dV ya. Nah, kan kita kalau lihat ya polanya yang dari kiri ke kanan itu, kalau kiri ke kanan kan ini kan U-nya awalnya normal. Ya. Itu jadi du. Berarti harus ada satu fungsi yang diturunkan. Yang kiri itu terus ada dv, di kanan dia berubah semua jadi v. Ya. Berarti itu diintegralkan. Berarti dalam pengerjaan cara parsial, kita harus memiliki dua fungsi, yang satu diintegralkan, yang satu diturunkan. Ya. Nah, di sini kan kita ada x kuadrat, ada ln x. Ya. Ciri-ciri dari x kuadrat ini, dia bisa diintegralkan dan bisa diturunkan. Ya. Kalau diintegralkan jadi sepertiga x kubik, diturunin jadi 2x. Kalau ln x ya, masalahnya itu dia nggak bisa diintegralin. Lebih tepatnya susah. Nah, jadi kalau ln x ini, yang kita tahu sekarang itu hanya bisa diturunkan, yaitu super x. Makanya untuk U kita pilih jadi ln x, dan dv kita pilih yang bisa diintegralin, yaitu x kuadrat dx. Sudah jelas? Oke, thank you for the question. Nomor 4. Nomor 4 ini kayak yang tadi, yang pemfaktoran, hope it goes well. Ya ini langsung aja bawahnya kita faktorin, 2 per ini tuh x min 3 x plus 1 dx
Ya, kita misalin lagi dengan A per X min 3 ditambah B per X plus 1 integral dx, berarti ini sama dengan A dikali X plus 1 ditambah B dikali X min 3 per X min 3 X plus 1. Kalau dia X yang derajat 1, yaitu A plus B aja. Kalau dia derajat 0 atau satuan, X aja biar enak. BJ itu ada A kali 1, yaitu A dikurang 3 kali B. Ya. Kalau yang X-nya itu dia ada 0, sedangkan yang bawahnya 2. Ini langsung, kayaknya enaknya eliminasi aja ya. Eliminasi kurang ini, berarti B ditambah 3B, 4B, ini jadi min 2, B sama dengan min setengah, A sama dengan setengah, berarti ini sama dengan integral dari setengah X min 3 dikurang setengah X plus 1 dx, setengahnya tarik keluar aja ya biar lebih enak, setengah integral 1 per X min 3 dikurang 1 per X plus 1 dx. Ini langsung aja pakai ln yang dalam X min 3 dikurang ln X plus 1 ya. Nah ini kan bentuknya logaritma kiri dikurang logaritma kanan, berarti di dalamnya itu bisa jadi pembagi. Langsung aja ln X min 3 X plus 1 udah selesai, tambahin C. Oke, 4 udah, lanjut ke 5, teknik pengintegralan yang trigonometri. Nah, kalau yang trigonometri ini ya polanya itu biasanya dia akan digantikan oleh substitusi yang salah satunya akan kita sacrifice. Nah, tapi di sini kebetulan kita nggak harus sacrifice ya. Nah, biar nggak bingung, kita tulis saja dulu yang berkaitan dengan tan X itu biasanya tan X itu dia selalu berhubungan dekat dengan secant X ya. Soalnya kan kalau kita turunkan tan X itu dia sama dengan secant kuadrat X, sedangkan kalau kita integralkan dia jadi tan X ya. Nah, makanya saya kalau di sini itu pengen diubahin bentuknya jadi ini. Nah, kan kita semua tahu kan, kalau berdasarkan aturan Pitagoras, kalau sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. X. Sama dengan 1. Nah, biar dapat bentuk tan X, semuanya kita bagi cos kuadrat X. Ya. Dibagi cos kuadrat X, berarti ini sama dengan tan kuadrat X tambah 1 sama dengan secant kuadrat X. Berarti tan kuadrat X sama dengan secant kuadrat X min 1. Ya. Langsung aja kita substitusikan ke sini. Berarti sama dengan integral dari secant kuadrat X min 1 dx. Ya. Nah, kita kan udah tahu kan kalau turunan tan X itu secant kuadrat X. Berarti kebalikannya integral secant kuadrat X itu adalah tan X. Langsung aja kita pakai, D itu adalah tan X dikurang integral dari min 1 nya jangan sampai ketinggalan, dikurang X plus C. Ada batasnya? Ya, oke. Udah selesai. Lanjut ke nomor 6. Ini, kalau perkalian antara sin dan cos itu, dia itu ada bentuk persamaan sifat-sifat trigonometri. Sayangnya ini harus dihafal. Kita langsung lihat aja contekan. Harusnya kalian hafal ya, tapi kita lihat dulu. Dia adalah perkalian sin dan cos. Kita langsung aja lihat yang kanan bawah. Berarti kalau sin dan cosnya ada yang di baris ketiga ini, paling bawah, yaitu sin. Kalau perkalian dari sin dari mx dan cos nx itu sama dengan setengah dikali sin m plus nx ya
dikurang tambah sin selisihnya. Ya. Berarti sama dengan, kalau kita langsung pakai yang atas, berarti sin 4x cos 3x itu sama dengan setengah sin 4 tambah 3 itu 7, 7x ditambah sin selisihnya x. Ya. Ini langsung kita integralkan saja dari 0 sampai pi per 2 dari sin 7x plus sin x dx. Berarti itu dia sama dengan cos 7x dibagi dengan turunan dalam. Turunan dari 7x adalah 7 per 7 ditambah sin x itu adalah cos x, turunan dalamnya 1. Aman. 0 sampai pi per 2 berarti per 7 kan kalau cos 7 pi per 2 ya, 7 pi per 2. Nah kan kalau satu lingkaran dia kan ada 2 pi kan. Berarti kita langsung kurang aja dengan, yaitu sama dengan derajatnya itu adalah dikurang 4 pi ya, berarti dikurang 4 pi per 2 sama dengan 3 pi per 2 atau sama dengan 270 derajat atau minus 90 derajat. Nah, kosinus itu kan kalau di kuadran 4 itu kan dia sama aja dengan di kuadran 1 nilainya. Sama positif. Berarti kita langsung aja, dia adalah cos 90, cos 90 adalah 0, dia adalah 0, ditambah cos 90 lagi 0, dalam kurung, dikurang yang bawahnya, cos 0 itu adalah 1, 1 dikali per 7, ditambah cos 0 itu 1. Ini itu berarti sama dengan minus 8 per 7. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Wow, relax. Bentar ya. Wow. Sebentar ya. Salah. Share content, screen, start broadcast. Ya. BTW kalian kalau ada pertanyaan, ngechatnya langsung aja ke yang sumber suara ya. Soalnya kalau yang di iPad saya tidak bisa lihat. Oke. Thank you. Langsung ke yang 7. Nah, yang 7. Ini agak susah ya. Nah, ini kan kalau bentuknya kayak gini itu, ya, berarti tanda-tanda kalau dia itu adalah pakai cara pemfaktoran ya, faktor kiri dan faktor kanan. Kalau setelah itu, kalau dia ini kan ada tan min 1x, berarti yang ini itu adalah integral dari tan min 1x itu adalah integral dari x kuadrat plus 1, sedangkan ln x min 2 ini adalah integral dari 1 per x min 2. Berarti langsung aja kita coba faktorkan keluar integral dari ax kuadrat plus 4x min 1 per x kuadrat plus 1 x min 2 sama dengan berarti yang ininya kita faktorin x kuadrat plus 1 ya, a per x kuadrat plus 1 ditambah b per x min 2 ya. Nah, terus kalian perlu lihat lagi soalnya ya. Kalau di yang nempel sama ln x min 2 ini ada 7. Berarti di atas b itu pasti adalah angka 7. Ya. Sedangkan beta ini tidak kita ketahui ya.
Namun yang kita tahu dengan pasti itu, kalau beta ini ada di atas angka 1 per x kuadrat plus 1. Karena posisinya di sebelah tan min 1x. Berarti ini beta. Beta dikali x ya. Seperti yang soal sebelumnya. Berarti kita langsung cocokin aja persamaannya. Dengan x kuadrat itu harusnya ada beta ditambah 7. Untuk x order 1 itu adalah min 2 beta. Ya, ini sama dengan alfa. Min 2 beta saja sama dengan 4. Kalau dengan satuannya itu, atau x pangkat 0, sama dengan 7 saja. Wait, something's wrong. Oh, enggak. Ini nggak usah pakai. Karena x kuadrat plus 1 itu, dia tidak bisa dibagi lagi yang tadi. Oke, beta plus 7 sama alfa. Kita ulangi lagi. Berarti itu bx. Berarti ini adalah beta x kuadrat plus 1. Untuk pangkat x kuadratnya itu aja. How did I get this one? Kayaknya ada yang, tadi yang salah deh kayaknya. Coba ya, ulang lagi. Kalau yang x kuadrat itu dia ada, ya, itu masih bx. Berarti b ditambah 7 sama dengan alfa. Ya, kita pelan-pelan saja. Ini beta. Untuk x-nya itu dia ada ini dengan ini. Terus ada itu aja. Min 2 beta sama dengan 4. Untuk order 7-nya itu ada, udah itu aja dulu. Terus langsung aja kita kerjakan. Ya, dari sini kita ketahui bahwa betanya itu adalah min 2, sedangkan alfanya itu sama dengan 5. Langsung aja kita ituin. Sama dengan, ini bukan beta x, ini beta. Berarti dia sama dengan, I think I'm stuck on this one. Kita skip dulu yang ini. I'm sorry. Langsung ke nomor 8. Ini yang susah. This one. Yang integral langsung flashback yang memori tahun lalu. Yang A itu kita akan coba integral terhadap sumbu X. Yang perlu kita ingat itu ada sebuah, siapa yang open mic? Oke, yang ini yang terhadap sumbu X berarti kita langsung lihat dulu ya dari bayangannya. Kan ada sumbunya sumbu ini. Kita pengen putar terhadap ini kan, biar dapat volumenya. Nah, ini ada masing-masing ya, ada masing-masing kotakan-kotakan yang akan kita putar. Nah, berarti nanti untuk baris-barisan ini kita akan bagi terhadap menjadi persegi-persegi kecil, bukan persegi panjang kecil dengan ketinggiannya itu adalah y, ya. Yang luasnya itu adalah sama dengan dx kali y, ya. A-nya sama dengan dx ya. Nah, itu adalah dx kali y.
Nah, terus ada kedua lagi yang perlu kita ingat, yaitu adalah teorema Pappus ya. Sebentar. Kalau di teorema Pappus itu kalau kita punya luas sebuah bangunan dan jari-jarinya, kita bisa mengetahui volume dari eh, bangunan yang diputar tersebut terhadap sumbu sebuah sisi ya. Sebentar. Ya, jadi pertama kita coba hitung dulu ya. Ya, eh, teorema Pappus. Teorema Pappus itu adalah teorema Pappus itu bunyinya V sama dengan A atau luasnya dikali 2pi dan dikali titik beratnya di titik pada saat ini adalah Y/2 ya. Ini itu berarti kita harus cari A-nya dulu ya. Kalau A-nya itu kita pakai Y dx dikali 2pi dikali Y/2. Y/2-nya itu adalah Y/2 ya. Jadi kita langsung pakai, berarti Y-nya itu adalah 1/4x min x kuadrat dikali dx dikali 2pi dikali Y-nya itu lagi setengah dikali 1/4x min x kuadrat. Ini masih dv ya. Belum selesai berarti. Berarti ini kan kecoret ya. Berarti pi dikali dx per 4x min x kuadrat. Ini masih dv. Oh. Berarti V-nya kita coba tarik keluar ya. Kita integral dulu. Integral dari pi dx 4x min x kuadrat. Nah, integralnya itu batasnya itu karena dalam x, kita dari 1 sampai 3 ini, 1 sampai 3, dx-nya udah. Nah, pi-nya akan kita tarik keluar, biar bentuknya lebih enak. Sama dengan I integral 1/3 dx per, yang bawahnya kita langsung faktorkan saja biar enak nantinya, sama dengan ya yang ubah kanannya kita pengen ubah menjadi bentuk a per x ditambah b per 4 min x. Berarti kita samain konstantanya dulu. Hmm. Oh, kalau ada satu tip lagi ya, kalau bentuknya kayak gini mungkin biar mengurangi ketelitian, kita bisa langsung aja pakai x min 4 ya. Itu nggak apa-apa, sama aja, tapi yang bedanya nanti b-nya akan menyesuaikan ya. Nah, ini kita lakukan supaya saat mengintegralkan 1/x min 4-nya itu akan jauh lebih enak ya, biar lebih lancar. Nggak perlu memikirkan turunan dalam dan interaksinya. Ya. Langsung aja pada X kita samakan, itu adalah A plus B. Untuk satuannya kita langsung samain aja, X pangkat 0 lagi, sama dengan min 4A, yang X-nya itu adalah 0, atasnya itu adalah 1, berarti ini kita kali 3, 3 plus 3, 3, 4, berarti ini 4A plus 4B sama dengan 0, berarti ini kita tambahin aja
4B sama dengan 1, B-nya itu adalah 1/4, A-nya berarti min 1/4. Ya. Berarti sama dengan Pi, integral dari 1 ke 3, A-nya tadi min 1/4X, 1/X, ditambah B-nya itu 1/4, dikali X min 4, dx, ini 1/4-nya kita tarik keluar, 1/4 Pi, dikali integral 1 sampai 3, per X minus per X ditambah 1 per X min 4 dx. Kita integralin per 4 Pi, ini yang kirinya, yang kanannya itu adalah ln X min 4. Wait. Udah. Ln X min 4 kurang ln X. Ya, namun karena dia adalah fungsi ln, ini harus mutlak, ya. Hampir saja lupa. Dengan batas 1 sampai 3. Ya. Kita langsung saja 1/4 Pi dikali ln X min 4 itu adalah, X-nya adalah 3 yang awalnya. Berarti dia adalah min 1, mutlak di ln 1 dikurang ln 3. Ya, tutup batas atas dikurang yang batas bawah. Yang batas bawahnya itu adalah 1, berarti ln dikurang ln 3 lagi ya, karena min 3 dimutlak jadi 3. Yep. Dikurang ln 1 ya. Oke. Ya. Ini kan adalah 0, berarti dia hilang. Berarti itu adalah min 2 ln 3. Karena nggak mungkin minus, jadi positif ya dia. Berarti sama dengan min 2 ln 3, plus 2 ln 3 dikali Pi per 4, coret, jadi setengah ln 3 dikali Pi. Oke. Wow, happened again. Tunggu sebentar. Oke, balik. Kita pindah ke sumbu Y. Nah, yang sumbu Y ini kita akan pakai teorem Octopus lagi. Tapi kita cari areanya dulu sendiri ya. Berarti areanya itu kita pengen integralin Y dx. Ya. Sip. Y-nya itu adalah, tadi fungsinya adalah 1/4 X min X kuadrat akar integral kali dx. Ya. Yang ini kita bisa ubah ya, paksain jadi bentuk kuadrat sempurna, yaitu adalah 1 per error lagi. Oke, 1 per akar, di dalamnya itu dia kan min X kuadrat, berarti pasti di kanan kan, min X min 2. Kenapa min 2? Karena dia adalah beda tanda ya. Yang pertamanya minus, yang kedua negatif. Terus biar hasilnya sama, kirinya kita taruh 4. Soalnya kalau kita expand jadinya min X kuadrat plus 4X min 4. Biar dia hasilnya sama seperti sebelumnya, kita tambahin plus 4 sebelumnya. Ya, ini lupa integralnya, ini dx-nya. Nah, terus ada satu hal yang perlu diingat ya. Kalau
Ini berdasar dari sifat-sifat trigonometri, kita bukan trigonometri, sifat-sifat integral ini juga akan sangat berguna jika kita ingat bukan di sini. Oke, aku langsung list aja ya. Kalau integral dari 1/akar a min x a kuadrat min x kuadrat itu sama dengan sin min 1 dikali x per a. Ya, plus c. Nah, berarti kita langsung aja tiru template-nya sama dengan x-nya di sini adalah x min 2, sedangkan a-nya ini adalah kok x-nya x kuadratnya itu adalah x min 2 kuadrat, sedangkan a kuadratnya itu adalah 4. Berarti kita langsung sin min 1, x-nya adalah x min 2 per 2 plus c. Enggak plus c, ada batasnya. Nah, kan kita lihat dulu ya si ininya. Dia kan, kalau kita lihat ya, kok dihapus. Si fungsinya ini kan kelihatannya simetris, ya, di x sama dan 2. Berarti supaya kita bisa pakai teorem Pappus dikelilingi di sumbu Y, ya, sebelum itu, kita harus buktikan dulu dia simetris terhadap x sama dengan 2. Berarti yang kita daur ulang fungsi yang kuadrat sempurna tadi kita pakai sama dengan integral 1/akar 4 min x min, biar enak lah ya, x min 2-nya itu kita misalkan sebagai a, biar enak kelihatannya. Berarti min a kuadrat, ya. Kalau di dalam fungsi simetris itu, kalau dia dikurangin atau ditambah itu hasilnya akan sama. Berarti ini kita misalkan plus A plus B sama dengan kita pakai integral 1/akar 4 dikurang A min B, berarti sama dengan, ya, oh iya, pembuktiannya ini kalau di x min 2 ini kita anggap aja karena dia simetris dia adalah sama dengan 0 ya, biar kelihatan enak. Ini berarti sama dengan 1/akar 4 kurang plus b kuadrat, jadi b kuadrat. Yang kanannya itu jadi 1/akar 4 minus b kuadrat juga. Berarti dia itu simetris di x min 2 atau x sama dengan 2. Berarti langsung saja kita pakai ini, kita kesiniin, sorry berantakan. Kita pakai rumusnya sin min 1 x min 2 per 2 dari, kan itu simetris kan ya, kita langsung aja ini dikali 2 depannya dari 1 sampai 2. Terus kita cari dulu areanya, berarti area sama dengan 2 dikali yang batas atasnya sin min 1, x min 2 itu adalah 0, ya, dikurang batas bawahnya, ini lupa ini, sin min 1 dikali setengah ya, berarti 1 kurang 2 itu adalah min 1 per 2, berarti dia adalah berarti dia ini adalah sin 0 kan adalah sin min 1 0 itu adalah 0 derajat ya. Sedangkan sin min 1 min setengah, coba saya lihat kalku dulu sebentar. Sin min 1 dari min 0,5. Ini adalah minus 30 derajat ya. Minus 30 derajat atau sama dengan minus pi per 6. Berarti karena dia 0,
dikurang ini minus pi per 6, berarti dia sama dengan pi per 3. Ya. Ini kita udah nemu areanya. Sekarang kita tinggal insert aja ke teorema Pappus. V sama dengan 2pi di daerah simetrinya atau titik beratnya, yaitu di X aja dulu ya. X ini dikali luasnya pi per 3, berarti sama dengan 2 pi kuadrat per 3. X barnya itu sama dengan 2. Sama dengan 4 pi kuadrat per 3. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal 9. Tentukan konstanta A agar limit X menuju 0 dari 1 plus A sin X adalah pangkat kosekan X adalah E kuadrat. Nah, kalau yang E ini, ya, biasanya perlakuan umumnya kita akan pasangkan len pada kiri dan kanan. Jadi kita tulis aja dulu ya. Limit X menuju 0 dari 1 plus A sin X dari kosekan X itu 1 per sin. Sama dengan E kuadrat, kita pasang len di kiri kanan dari dari len 1 plus A sin X per sin X ya. Kan kalau kita len kan, ya misalnya kalau ada sebuah fungsi len dari X kuadrat, maka duanya itu bisa turun ke depan, sama aja yang terjadi di sini, si 1 per sin X itu dia akan turun ke depan, di depan lennya. Sama dengan len E pangkat 2 itu adalah 2, yang kirinya akan kita selesaikan dulu lah ya. Ya, kan kalau kita lihat, masukin dulu ya, coba. Siapa tahu bisa di L'Hopital. Dia adalah len 1 ditambah A sin 0 itu adalah 0 per sin 0. Sin 0 itu adalah 0 juga kan ya. Berarti yang bawa 0, ini dari situ adalah len 1 yang sama dengan 0. Berarti dia 0 per 0, kita bisa L'Hopital ya. Langsung aja kita L'Hopital. Berarti dia adalah 1 per A sin X. 1 per A sin X. 1 per 1 plus A sin X. Jangan lupa dengan turunan dalamnya ya. Turunan dalam dari A sin X itu adalah A dikali cos X. Nah, ini kalau di sini kalian hati-hati kalau misalnya ini adalah 2X ya misalnya. Di dalamnya ini harus ada turunan dari derajatnya si sin X itu sendiri. Jadi kalau misalnya sin 2X, berarti dia adalah turunan dari 2X, yaitu 2. Tapi karena ini X, kebetulan nggak usah dipikirin. Karena turunan dari X adalah 1. Per bawahnya itu adalah turunan dari sin X, cos X. Sama dengan 2, kanannya nggak berubah. Ya. Cos X yang akan saling coret, berarti limit X mendekati 0 dari A per 1 plus A sin X sama dengan 2. Ya. Ini kan kita coba cek, masukin dulu ya. Apa bisa L'Hopital, apakah udah ada hasil, kita lihat aja. Yang atas itu tetap A, karena nggak ada X-nya, itu adalah 1 plus A dikali sin 0 itu adalah 0. Berarti nanti persamaan ini langsung menjadi A per 1 sama dengan 2, berarti A sama dengan 2. Selesai. Pindah ke nomor 10. Diketahui sebuah fungsi fx sama dengan x dikali f pangkat min x untuk x lebih besar daripada 1. Hitung limit x menuju infinity dari fx. Oh, ini langsung aja kita start ya. Stop again. Oke, udah balik. Yang A itu berarti biar enak kita langsung tulis ulang aja persamaannya lagi. X per E pangkat X
Oh ya, lupa limitnya. Limit X menuju infinity. Ini kan udah jelas infinity per infinity ya. Kita langsung L'Hopitalin aja. Berarti limit X menuju infinity 1 per turunan E pangkat X adalah E pangkat X. Berarti ini adalah 1 per infinity. Yang jelas dia adalah 0. Selesai. B. Hitung luas di daerah di bawah grafik F dan di atas sumbu X. Kalau luas daerah dari fungsi ini biasanya dia adalah integral dari 1 sampai infinity dari fx dx ya. Nah, tapi karena angka infinity itu haram ya. Jadi kita pakai integral 1 sampai b limit b menuju infinity. Dari fx-nya itu adalah x per e pangkat x, atau enggak kita balikin aja lagi bentuknya biar kelihatan nanti dx ya. Nah, yang ini kan ada dua perkalian fungsi perkalian dari dua fungsi ya. Yang pertama itu adalah x, yang kedua itu e pangkat min x. Nah, berarti kita harus pilih mana yang bisa diintegralin, mana yang bisa disubstitusikan. Ini aslinya dua-duanya bisa diintegralin sih. Namun ada prinsip kedua dari itu ya. Prinsip lainnya, kalau misalnya salah satu itu udah habis, berarti akan sudah selesai ya integralnya. Kalau loop integral sudah selesai saat parsial. Ya. Kita pilih yang diturunkan adalah x, berarti u adalah x, du adalah 1, ya. V adalah e pangkat min x, dv adalah e pangkat min x, sedangkan v kita integralkan adalah e pangkat min x dibagi turunan dalam, turunan min x adalah min 1, ya. 1 per min 1 sama aja. Berarti kita langsung aja tulis ulang sama dengan integral u kali v x dikali e pangkat min x kali min 1 dikurang integral VDU. V-nya itu adalah e pangkat min x kali min 1 dikali du-nya itu adalah 1 tadi dx ya. Ini plus minusnya kita selesaiin dulu aja. Min x pangkat e pangkat min x. Ini karena ada minus, ada minus. Dia jadi plus integral e pangkat min x dx. Langsung aja min x kali e pangkat min x dikurang e pangkat min x ya. Karena ini adalah integral terbatas, kita nggak tambahin c, kita langsung 1 ke b. Ya. Berarti untuk mencari nilainya, kita pakai lagi limitnya. Limit b menuju infinity dari yang batas atasnya kan ya. Berarti min b dikali e pangkat min b dikurang e pangkat min b. Terus nantinya akan dikurang ya batas bawahnya min 1 dikali e pangkat min 1 dikurang e pangkat min 1. Sebentar ya. Hmm. 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 Dikurang e pangkat min 1. Wait a second. Kayaknya ada salah plus minus somewhere. Ya. Itu udah benar. Udah benar. Oh iya, benar nih, udah benar.
Eh, my bad. Berarti kalau ini kita kiri kita tulis ulang limit b menuju infinity ya min b per e pangkat min b. Ini kalau kita pakai limit yang di awal nih ya, ini bentuknya kan mirip banget kan. Min b itu sama dengan x ya, min x ya. Kok e pangkat min b kan dia dari bawah jadi pangkat b aja. Pangkat b ini e pangkat x karena limitnya udah tahu berarti kita langsung aja dia adalah di bawahnya adalah min 0 sama dengan 0 dikurang 1 per e pangkat b ini adalah 0 juga dikurang 0 ini di bawahnya ini dikurang min 2 per e ya. Jadinya ini min kali min tambah 2 per e hasil akhirnya adalah 2 per e. Oke. Next soal nomor 11. Soal nomor 11 ini Dew, sorry mau nanya. Yes. Itu yang min B per EB bukannya min B-nya juga jadi tak hingga? Min B juga tak hingga. Oh, ini kan tadi sudah kita cari di awal, Steph, yang limit ini. Kan kita cocok-cocokin aja ya. Kelihatan mirip banget kan. Yang atasnya itu ada B. Di sini ada X. Bawahnya ada E pangkat X. Ada E pangkat B. Kita bisa kerjain ulang lagi sih. Oh. Oke. Ya. Asik. Sip. Ya. Done. Back to 11. Berarti ini X in X. Oh, ini langsung kelihatan ya. Kalau ada yang bisa disederhanain ya. Langsung ambil cara yang gampang. Tan X itu adalah sin X per cos X. Langsung kelihatan berarti ini itu sama dengan limit X menuju 0 dari X per sin X tambah X kali 1 per cos X. Ya. Ini kita samain dulu semua penyebutnya. Berarti limit X menuju 0 dari cos X kan jadi pindah ke atas. Cos X cos X per sin X cos X tambah X. Nah, bentuk ini kan agak familiar ya. Kalau kalian hafal aturan trigonometri, sin 2X itu adalah 2 sin X cos X. Berarti sin X cos X itu adalah sama dengan setengah sin 2X. Kita langsung masukin ke situ aja. X cos X per setengah sin 2X plus X. Nah, ini kita coba dimasukin X sama dengan 0. Siapa tuh udah dapat hasilnya. Ini adalah 0 dikali 1. Jadi atasnya itu adalah 0. Yang bawahnya itu adalah setengah sin 2X 2 kali 0 itu 0. Berarti dia adalah 0 ditambah 0. Berarti bentuk ini adalah 0 per 0. Kita langsung lopitalin aja. Lopitalkan limit X menuju 0. Yang ini harus pakai aturan U kali V. Berarti yang pertama itu adalah cos X ditambah setengah X kuadrat. Kok naik? X dikali turunan cos X adalah min sin X per setengah sin 2X itu kita turunin jadi setengah dikali cos 2X dikali turunan dalam plus X-nya jadi 1. Ya. Kita coba masukin lagi ya. Yang ini cos X itu adalah 1 plus X dikali min sin X itu adalah 0, berarti ini akan hilang semua. Yang bawahnya itu adalah setengah kali cos 2X, cos 0 adalah 1. Ya. Berarti nanti setengah dikali 1 kali 2, berarti ini bisa kecoret. Nanti jadinya bentuknya adalah, yang di atas itulah 1 plus 0 per 1 plus 1. Hasilnya adalah setengah. And we're done. Lanjut ke 12. Bentuk tak tentu dan integral tak wajar dari fungsi itu
Ini kayaknya tinggal samain penyebut aja. Tannya kita pisah X menuju 0 dari 1% X. Kok sama dengan dikurang 1% X per cos X, berarti cos X naik ke atas. Kita samain aja. Nggak usah disamain nih, langsung aja. 1 min cos X per sin X. Kan udah sama ya. Kita coba masukin, siapa tahu udah dapet. X1 cos 0 itu adalah 1, berarti atasnya 0. Sin 0 adalah 0, berarti bawahnya juga 0. 0 per 0 bisa di L'Hopital. Kita giniin lagi. 1 kurang cos X, berarti turunan cos X adalah min sin X, tapi karena depan ada minus, berarti jadi positif. Yang bawahnya adalah cos X. Ya. Nah, terus kita coba masukin lagi, X yang atas adalah 0, bawahnya adalah 1, 0 per 1, legal, dia adalah 0. Ya. Kita lanjut ke 13. Where's 13? Fungsi ini. Bentar ya. Oke, ini adalah integral tak wajar. Biar kelihatan dia putus di mana atau menuju infinity di mana itu kita pisahkan dulu fungsinya ya, biar langsung kelihatan. Stop. Why is it unresponsive again? Oh well. Berarti integral dari 1 ke A ya, dari 2x min 1 itu kita pisahkan jadi x min 5, x plus 4 ya. Berarti di dalam fungsi ini pembuat nolnya itu ada ini, yang atas itu adalah, saya pakai warna lain, ya, setelah setengah dia akan jadi 0. Ini pada saat 5 dia akan 0. Di sini saat min 4 dia akan 0 ya. Terus kita akan lihat dulu di slide-nya itu. Slide-nya itu kan dia dari 1 sampai batas apapun yang di atas. Berarti yang di atas angka 1 itu hanya ada 5. Ya. Nah, ya. Berarti kita tahu bahwa, oh ya, jangan mencet dulu. Kan kalau dalam fungsi integral tak wajar itu, kalau misalnya ada suatu fungsi yang tidak kontinu, kita akan limitkan supaya mendapatkan integralnya. Ya, maka dari situ saya bisa langsung ambil konklusi bahwa yang bilangan yang ini, ya, yang nanti akan dilimitkan, dia adalah 5, di mana fungsi itu tidak akan kontinu. Ya. Berarti ini sama aja, 5A sama dengan bentuknya saya kayak gini, per x min 5 per x plus 4. Nah, kan kita udah tahu kalau A itu sama dengan 5 kan. Berarti yang ini kita bisa coret, yang ini kita bisa coret. Nah, masalahnya itu adalah dia itu konvergen atau divergen. Nah, untungnya ini dia itu nggak ada fungsi infinity ya. Berarti yang satunya ini bisa dicari tahu, A-nya bisa cari tahu ya. Kalau kita coba kita gambarkan fungsinya lah ya. Kok digambarin? Fungsinya itu nanti akan terlihat seperti ini ya. Kita hanya peduli pada X yang kanannya aja. Jadi ini adalah 5. Ya. Pada saat dia mendekati 5 dari sebelah kanan itu ya, berarti ini adalah positif. Ya.
yang ini itu akan begini aja. Ini itu akan positif, ini akan positif, ini akan positif, tapi yang bawah kan mendekati 0. Berarti pasti dia mulai dari sini, karena bawahnya dia adalah fungsi kuadrat, dia akan lama-lama mulai turun ke situ bentuknya. Kalau di sebelah kiri itu, yang ini akan positif kan ya. Sebelah kiri dari 5, ini akan positif, ini akan negatif, ini akan positif. Berarti fungsi negatif. Nah, terus dia kan ini bawahnya 0. Berarti dia mulainya dekat infinity dong, minus infinity. Terus, karena dia ini adalah pangkat order 2, berarti dia akan lebih dominan pembaginya, maka garisnya juga akan mulai lama-lama mendekati garis 0 ini. Sampai nanti dia akan berpisah lagi di X sama dengan setengah, itu kita nggak peduli karena dia ada di luar range kita. Yes. Berarti ini bentuk grafiknya akan seperti ini akan seperti ini, dan seterusnya. Nah, kalau dalam sebuah integral yang konvergen atau divergen ya, kalau kalian ketahui kan, kalau konvergen yang infinity itu kita hanya perlu lihat ekornya, ya, ekornya ini itu yang sebelah kanan, ya. Kita hanya peduli limit x menuju infinity itu adalah 0, ya. Tapi kalau misalnya dia terbatas dan itu dia adalah fungsi yang kontinu, berarti integralnya itu konvergen, ya. Nggak usah pusing-pusing. Berarti langsung kita simpulkan saja bahwa pada selang 1 sampai 5 dia itu adalah integral yang konvergen. Siap. Ini kecoret. Nah, lanjut ke 14. Bentuk tak tentu dan integral tak wajar dari fungsi itu. Sebentar. Langsung aja kita kerjain 100. Wait. One sec. Oh iya. Nah kan kalau misalnya kalian lihat fungsi ini ya, kan agak puyeng kan kalau kita kerjain keduanya sekaligus. Nah makanya kita langsung manfaatkan aja salah satu fungsi limit, sifat fungsi limit. Kalau misalnya dia adalah operasi pengurangan atau pertambahan, dia bisa dipisah. Berarti ini kita tulis ulang aja. Limit dari x menuju infinity dari 100 ln 4x plus 10 per x dikurang limit x menuju infinity dari ln 4x plus 10. Nah, ini kan ada pengurangan dari ln yang 1 dengan ln yang 2, berarti dia bisa masuk ke dalam sini. Ya. Nah, jadi pembagian dan dibagi 10. Nah, kita selesaiin yang kiri dulu aja ya. Berarti dia sama dengan limit x menuju infinity. 100-nya kita tarik keluar biar enak. Ln 4x plus 10 per x. Nah, ini kan langsung kelihatan kan kalau dia itu infinity. Kita masukin atasnya infinity, bawahnya juga infinity. Langsung kita L'Hopitalin aja. Berarti ini sama dengan 1 per 4x plus 10, jangan lupa kali turunan dalam, per turunan dari x adalah 1. Ini kita tulis ulang, 4 per 4x plus 10, limitnya ketinggalan. Berarti kalau kita masukin dia adalah angka 4 per infinity sama dengan 0. Oke, kita tinjau yang kanan. Ya. Fungsinya itu adalah 1/10 kita tarik keluar lagi biar enak. Limit x menuju infinity dari ln
4x plus 10 per x. Nah kalau dalam apa x-nya itu dalam sebuah fungsi lain, ya, si limitnya itu bisa masuk ke dalam fungsi tersebut ya. Jadi 1/10 ln limit x menuju infinity 4x plus 10 per x. Ya. Yang dalamnya ini kan gampang lah ya, itu tinggal dilopitalin aja ya yang dalamnya. Kita lihat. Kita lopitalin, jadi limit x menuju infinity dari 4/1 sama dengan 4. Berarti dia itu adalah 1/10 ln 4. Atau sama dengan 2/10 ln 2 yang nilainya adalah sesuatu. Berarti kita masukin lagi ke dalam bentuk awalnya, dia sama dengan yang kirinya itu kita tahu adalah 0, dikurang 2/10 itu 1/5, dan 2 berarti dia adalah negatif ln 2/5. And yeah, that's it. Oh iya, lupa tadi yang soal nomor 2, soal nomor 3. Kayaknya aku sekarang sudah soal nomor 2. Yang ini. Nah, ini saya salah ya pembagiannya. Dia ini kita akan coba cocokkan menjadi AX plus B. Ya, ini tuh dia ketinggalan. Ini adalah AX plus B. Itu per X kuadrat per 1. Ditambahnya itu kanannya kita pakai C. C X plus 2. Ya. Jadi bentuknya akan jadi, kita ulangin aja, AX dikali X plus 2 ditambah B dikali X plus 2 ditambah C dari X kuadrat plus 1. Ya. Dan bawahnya itu sama ini aja. Berarti kita langsung cocokkan ordernya lagi. Kalau X kuadrat itu sama dengan A ditambah C sama dengan 1. Kalau dia X itu adalah, ini ada 2A ditambah 2B ditambah C nggak ada, sama dengan min 5. Kalau dia satuan itu adalah 1 sama dengan A-nya nggak ada, tinggal B ditambah C sama dengan 1. Kita harus selesai biar dapat ABC. Berarti, ini bisa persamaan 1 dan 3 bisa langsung kita kurang ya, biar C-nya hilang. Berarti A plus C sama dengan 1, 2B plus C sama dengan 1, kita kurangin A dikurang 2B sama dengan 0. Kita tarik yang persamaan kedua, 2A plus 2B sama dengan min 5. Ini kita tambahin aja, berarti 3A sama dengan 2B plus C. Bentar ya. Saya takut ada yang aneh. Kok nggak bulat? A kurang 2B sudah 0. 3A sama dengan kok tidak bulat? Coba kita cek ulang yang X kuadratnya. Yang X kuadrat itu adalah A kali 1 dan C kali 1. A plus C sama dengan 1. Yang itunya adalah, dia kalau yang kuadrat 1 itu adalah 2A plus
2B X plus 2. Ya. C-nya X kuadrat plus 1. Udah bener ya? Oke. Ya udah nggak apa-apa. Berarti dia nggak apa-apa nggak bulat. A sama dengan minus 5/3. Berarti B-nya itu, berarti C-nya itu adalah, kan A plus C sama dengan 1. Berarti kita perlu dia tambahin. Berarti ini ditambahin berapa jadi 1 ya? 8/3. Sedangkan B-nya itu adalah, kan 2B plus C sama dengan 1. Berarti 2B sama dengan 1 dikurang 8/3. Ini adalah 3/3. 2B sama dengan min 5/3. B sama dengan min 5/6. Ya. Kita pakai lagi di persamaan awal. Sama dengan, kita batas dulu aja. A-nya adalah min 5/3. Ya. A-nya adalah min 5/3 X. B-nya min 5/6 per X kuadrat plus 1 ditambah C dari mana? 8/3. 8/3 di per X plus 2 dx, integralin. Biar enak semuanya kita kali 6. Ya. Atau 1/6-nya kita faktorin. Ya, semua kita faktorin. Integral. Integral. 1/6 integral. Ya benar integral. My bad. Ini kan min 5/3 dikali 6 itu adalah min 10x. Dikurang 5 per X kuadrat plus 1 ditambah 16x plus 2 dx ya. Kalau gini mending kita kerjain masing-masing ya. Di kiri kanan kita kerjain terpisah. Jadi kita pisah 1/6 integral itu bisa min 5-nya keluar 2x plus 1 per X kuadrat plus 1 tambah 16 per X plus 2 dx. Ya. Berarti, ini integral juga. Ini ada dx juga, biar bisa terpisah. Nah, habis itu kita coba integralin aja. Yang ini kan biasanya akan kita pakai substitusi ya. Tapi di atasnya ada yang nyangkut itu. C, ada B. Coba ya. Berarti kan kita misalkan U adalah X kuadrat plus 1, DU adalah 2X dx. Dx adalah, oh iya ini kita bisa pisah lagi ya. Nanti saya tunjukkan. Dx sama dengan du per 2x. Nah, kita kerjain lagi persamaan integral yang kiri. Sama, kan integral min 5 tarik keluar. Nah, 2x plus 1 ini kita pisah aja. 2x per x kuadrat plus 1 ditambah 1 per x kuadrat plus 1 dx ya. Yang kiri itu kan langsung kita pakai substitusiin aja. Integral dari, kan dx sama dengan, kalau du per 2x mabuk. Dx sama dengan du per 2x. Nah, itu. Mantap. Berarti ini adalah 1 per udu ditambah 1 per x kuadrat plus 1 ini integral dx. Yang kirinya itu adalah ln mutlak u. Yang kanannya itu adalah tan min 1 dari x. Ya. Coba kita kerjain yang kanan sekarang. Yang kanan itu adalah sama dengan
16-nya kita tarik keluar, 1 per X plus 2 dx. Oh, ini langsung aja pakai 16 gitu. Iya, 16. Langsung integralin aja, ln X plus 2, jangan lupa dimutlakin, karena dia adalah logaritma, nggak boleh minus. Sudah, kita gabungin lagi di akhir. Berarti ini sama dengan, ya, akhirnya 1/6 kurung besar dan mutlak. U-nya tadi lupa disubstitusiin. X kuadrat plus 1 ditambah tan min 1 ditambah 16 dan X plus 2. Ya, ini integralnya nggak ada batasnya. Berarti ini nanti plus C di ujungnya. Tapi nggak muat. Ditaruh bawah aja. Oke, selesai. And tadi di skip itu ada nomor yang seperti ini. This one? No. Tatuan. Ini kayak itu doang deh. Iya yang ini. Yep. Ini kita ulang lagi. Yep. Reset. Oke, jadi nanti bentuknya itu kan mirip banget dengan soal yang kita lihat sebelumnya kan ya. Yang kayak gini. Nanti polanya itu nanti akan ada, dia akan dipisah menjadi bentuk AX plus B, ya, yang kayak gini. Nanti yang betanya itu akan masuk ke dalam sini ya, karena integral dari 1 per 1 X kuadrat plus 1, 1 plus X kuadrat kan min 1. Satu-satunya yang bikin dia itu hanya ini, ya. Terus nanti ada, tadi itu di soalnya itu ada X min 2. Dia akan jadi didapatkan dari integral X min 2 dengan sebuah konstanta di atasnya. Habis itu maksudnya dalamnya sebentar. Mungkin karena itu menurut saya mungkin yang satu lagi itu yang X kuadrat plus 1 nanti jadi bagian dari C ya, atau sesuatu yang lain. Atau dia pengennya kita faktor ini jadi A per X kuadrat plus 1 ditambah B per X min 2. Oh ya, ini A-nya jadi beta, seperti yang saya bilang sebelumnya. Plusnya itu adalah 7 di sini. Ya. Berarti kita langsung aja kita cek satuannya ya, kita tahu ya. Berarti min 2B ditambah 7 sama dengan min 1. Berarti min B sama dengan min 8. Min 2B sama min 8
Berarti B sama dengan 4. Ya. Beta sama dengan 4. Berarti A-nya itu kita bisa ketahui dari cocokin yang X kuadratnya. Oh, A-nya itu sama dengan 7 dikali X kuadrat. Iya. A-nya kan dia nempel di X kuadrat kan ya. X kuadrat itu sama dengan A, sama dengan salah satu pengalihnya itu adalah di 7, berarti sama dengan 7. Udah, that's it. 4 dan 7. Oke, ada lagi yang aneh. Ini udah setengah dan 3 kali pi. Ini udah. Oke, I think that's it. Nanti soal pengerjaan ini akan saya rapikan lagi dan dibagikan besok ya. Semoga. Sudah. Any questions? Wait. 2B untuk yang X itu dari mana ya? Itu untuk nomor berapa ya? 2B untuk yang X. Yang ini soalnya. X-nya itu adalah 2A plus B. Atau yang ini? 2021 berarti sudah agak lama ya. X-nya adalah 2A plus B. Damn it. Begitu kita harus koreksi dari awal ya. Ini 2A plus B. Dengan min 5. Now we have to do all over again. Berarti A plus C sama dengan 1, 2B plus C sama dengan 1. Ini masih benar, min 5. Ini 2A plus B, Kak. Ini 2A plus B. Sama min 5. Ini kali 2 aja yang atasnya ya. Biar enak. Berarti 2A min 2B. Jadinya 2A min 4B sama dengan 0. Berarti ini kita ulang semuanya di sini. Oke. A-nya itu nanti akan sama dengan berarti kan A plus C sama dengan 1, berarti C bisa sama dengan 0. Wait. Kan B-nya sama dengan 1 ya, kita ketahui min 4B dikurang B min 5B 0 kurang plus 5. Nah, pantas aneh. B-nya itu berarti min 1. 2B plus C sama dengan 1 kan di sini. Berarti C-nya itu kita langsung tahu dia adalah 3. Sedangkan A-nya itu adalah A plus C sama dengan 1. Berarti A-nya itu min 2. Coba ya. A plus C sama dengan 1. Benar. 2A plus B min 4 tambah B min 5. 2B plus C min 2B plus C plus 3 sama 1. Oke, sip. Kita ubah yang ini. Oh, it's painful. A-nya itu adalah min 2. B-nya itu adalah min 1. Dan C-nya adalah 3. Berarti ini bisa dicoret. Hilang semua. Oke.
Berarti ini sama dengan, kita pisah lagi seperti sebelumnya, min 1-nya tarik keluar, integral dari 2x plus 1 per x kuadrat plus 1 di dx ditambah 3 per x plus 2 dx ya. Ini integralnya ketinggalan. Nah, bis itu yang kiri itu masih pakai aturan yang sama, tapi itunya beda. Angkanya beda dikit. Tinggal kita tarik ke atas aja. Untuk yang kiri, U-nya masih x kuadrat plus 1, DU-nya 2x dx, dx-nya 2U per 2x. Berarti depannya ini kita pisahnya ini agak min 5, ini adalah min 1. Depannya masih 2x. Yang kanannya plus 1, sama aja. Yang kiri sama persis. Yang kanannya, kok hapus semua. Langsung aja, 3-nya kita tarik keluar. 3, 3. Selesai. Dan ini seperemamnya nggak ada. Masih ada ln x kuadrat plus 1. Tan min 1 masih normal. Ini adalah 3. Untung nggak terlalu berubah. Sudah. Kasih itu aja. Any more questions? Saya tunggu sampai 2.40 ya. 20, 2.40. 20.40. Oke, sudah 20.40. Beneran nih nggak ada pertanyaan? Kalau ada bisa kerjain. Kali coba. Oke. Sudah, kalau gitu di akhiri sini aja. Rafa, are you there?
Oh, oke. Udah selesai ya, Dewa? Ya sudah. Oke, mantap. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Dewa yang udah nutorin kita malam ini. Semoga UTS-nya sama-sama dilancarin semuanya. Oke, buat tutor malam ini dicukupin. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam teman-teman.